Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi Supriyanto. Saya kuliah di Universitas PGRI Yogyakarta semester 4. Program studi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang fotosintesis pada tumbuhan hijau. Fotosintesis adalah pemanfaatan energi cahaya matahari oleh tumbuhan hijau untuk mengubah air. Dilakukan oleh tumbuhan yang mempunyai klorofil atau zat hijau pada daun. Dalam proses ini, tumbuhan akan menyerap karbon dioksida melalui jaringan stomata pada daun. Kemudian tumbuhan juga menyerap air di sekitar menggunakan akar dan diteruskan ke daun lewat batang tumbuhan. Pada siang hari, klorofil pada tumbuhan akan menangkap cahaya matahari, lalu energi cahaya akan mengolah air yang sudah diserap menjadi oksigen dan hidrogen. Selanjutnya, hidrogen dipadukan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan, lalu sisa oksigen dikeluarkan melalui stomata. Fotosintesis terjadi di kloroplas organela, sel yang khas pada sel-sel daging daun. Kloroplas dibatasi oleh membran luar dan dalam, serta dipisahkan oleh ruang antar membran. Sejatinya, fotosintesis tidak terjadi dalam satu kali proses. Tumbuhan akan melewati 2 langkah reaksi untuk menghasilkan makanannya sendiri. Reaksi pertama adalah reaksi terang. Ada yang tahu dengan reaksi terang? Oke, jelaskan ya. Reaksi terang membutuhkan cahaya matahari. Karena itulah reaksi ini terjadi pada pagi atau siang hari. Kenapa tidak ada sore misalnya? Pada sore hari, matahari ketimbang tidak baik untuk tanaman, karena pada sore hari sinar UV terlalu kuat dan untuk tumbuhan tidaklah baik. Dalam reaksi ini, klorofil pada daun akan menangkap cahaya matahari. Kemudian cahaya tersebut akan memecah molekul air pada tumbuhan untuk menjadi oksigen dan hidrogen. Untuk pada reaksi gelap, tidak memerlukan cahaya matahari, namun reaksi ini hanya bisa terjadi jika tumbuhan sudah mengalami reaksi terang. Pada reaksi gelap, karbon dioksida akan diikat dan diolah untuk menjadi glukosa. Reaksi gelap tidak memerlukan cahaya matahari. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang klorofil atau tentang gimana caranya tumbuhan bisa menyerap cahaya, atau gimana cara tumbuhan untuk menyerap air, dari mana sumbernya? Sedangkan ibaratnya kalau tumbuhan itu mulut gak ada cara masuknya kayak gimana. Oke. Di penjelasan itu air, bagaimana tumbuhan untuk menyerap air? Tumbuhan menyerap air melalui akar, yaitu mencari air, sumber air di tanah yang tersedia di tanah. Oksigen yang dihasilkan tumbuhan tersebut kemudian distribusikan ke seluruh bagian tanaman, seperti halnya oksigen dalam darah manusia yang didistribusikan ke seluruh tubuh manusia. Oksigen pada tumbuhan atau tanaman dilepaskan melalui stomata, sementara glukosa akan didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan melalui sel tumbuhan. Oksigen yang dihasilkan tumbuhan tidak hanya akan dinikmati oleh tumbuhan itu sendiri, melainkan oksigen juga akan melepaskan ke seluruh lingkungan sekitar dan akan dihirup oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Oleh karenanya, kita, manusia dan hewan, sangat membutuhkan keberadaan tumbuhan untuk memproduksi oksigen. Bila tak ada tanaman, sama sekali seperti pohon,
dan ya bunga-bunga dan yang lainnya, kita akan kekurangan oksigen. Lingkungan sekitar juga menjadi gersang. Beberapa faktor utama yang menentukan laju fotosintesis. Pertama, intensitas cahaya atau laju fotosintesis maksimum ketika banyak cahaya. Kedua, konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, makin banyak jumlah bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. Yang berikutnya itu suhu. Enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis hanya dapat bekerja pada suhu optimalnya. Umumnya laju fotosintesis meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga batas toleransi enzim. Yang sangat penting itu kadar air. Kekurangan air atau kekeringan menyebabkan stomata menutup, menghambat penyerapan karbon dioksida sehingga mengurangi laju fotosintesis. Yang berikutnya itu kadar fotosintat atau hasil fotosintesis. Jika kadar fotosintat seperti karbohidrat berkurang, laju fotosintesis akan naik. Bila kadar fotosintat bertambah atau bahkan sampai jenuh, laju fotosintesis akan berkurang. Yang terakhir adalah tahap pertumbuhan. Penelitian menunjukkan bahwa laju fotosintesis jauh lebih tinggi pada tumbuhan yang sedang berkecambah ketimbang tumbuhan dewasa. Hal ini mungkin dikarenakan tumbuhan berkecambah memerlukan lebih banyak energi dan makanan untuk tumbuhan. Demikian informasi singkat mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan yang bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri, mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.